Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Dari akhir daripada minggu ini, kami bersyukur ya Bapa karena sepanjang minggu ini kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh menyembah dan memuji nama-Mu. Dimanapun juga kami berada dan streaming. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh melewati hari demi hari bersama dengan Engkau. Kami boleh melewati akan minggu demi minggu bersama dengan Engkau. Kalau kami sampai saat ini ya Tuhan, kami boleh berada. Kau beri kekuatan, kemampuan untuk melakukan semua. Kami tahu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu ya Bapa. Buat kami tetap mengerti akan apa yang menjadi rencana-Mu. Untuk menjalani akan tahun ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, saya mau share sedikit tentang bagaimana kalau kita dikatakan harus waspada apa yang bakal terjadi. Ya, salah satunya kita bisa untuk tetap waspada. Kita tetap tahu apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Kita tetap bisa berdiri. Kita tetap bisa melakukan dan menjalani akan tahun ini. Salah satunya adalah jikalau saudara itu yang dinamakan mempunyai, ya, bagaimana saudara bisa bertahan untuk tahun ini, sepanjang tahun ini, bagaimana kita tetap bisa bertahan menjalani akan segala sesuatu. Apapun yang terjadi, kita tetap bisa bertahan. Salah satunya ya bagaimana kita bisa bertahan, yaitu kalau saudara dan saya punya penyerahan yang total. Percaya penuh kepada pencipta kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya. Ini yang harus ada dalam hidup saudara dan saya, percaya penuh. Ya. Penyerahan total, itu yang membuat saudara dan saya bisa menjalani hari ini dan tetap bertahan, tetap kuat, tidak roboh, tidak tumbang. Ya. Kita belajar dari apa yang dialami oleh Maria. Di dalam Lukas 1 ayat 38 dikatakan gini. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya. Pada waktu dia mendapatkan suatu kasih karunia yang dia katakan kasih karunia. Ya, firman Tuhan mengatakan, selamat pagi, saat ini engkau wanita yang diberkati Tuhan. Kasih karunia Tuhan turun atas hidupmu. Saat dia mendengar itu, dia merasakan, wah ada sesuatu yang spesial yang Tuhan sediakan buat saya. Nah, spesial itu dia percaya penuh, dia yang memiliki hidupku, dia yang memelihara aku, dia yang menciptakan aku, dan dia memberi kekuatan kasih karunia dalam hidupku, dan dia percaya penuh. Saudara, dikatakan gini, sesungguhnya aku ini hamba, jadilah padaku menurut perkataanmu. Sedangkan apa yang dihadapi? Resikonya apa? Wanita yang mengandung di luar pernikahan itu adalah seorang yang benar-benar wanita yang tidak berkenan di hati Tuhan. Hukumannya menurut orang Yahudi harus dirajam sampai mati. Resiko, dia harus menghadapi itu. Yang kedua, dia harus menghadapi ayah ibunya. Yang ketiga, dia harus menghadapi akan calon suaminya. Dia akan menghadapi semua masyarakat yang ada. Resiko yang sungguh-sungguh amat luar biasa. Tetapi dia tetap bisa bertahan. Karena apa? Karena dia punya penyerahan total terhadap Tuhannya. Terhadap Allah Yahweh. Saudara, dalam menghadapi saat-saat seperti ini, apapun yang dihadapi, percaya bahwa yang Tuhan rencanakan atas dunia ini, itulah yang terbaik buat saudara dan saya dan buat semua dunia ini. Kalau saat ini kita menghadapi mungkin ada sakit, penyakit, ada masalah dalam keluarga atau apapun yang terjadi, tetap percaya, bertahan. Karena kita tahu, aku ini hamba.
Dan aku punya Tuhan. Dia akan melakukan yang terbaik buat hidup saya dan keluarga saya. Amin. Saya akan memberikan suatu kesaksian dari Pak Yusak ya. Beliau sekarang sudah ada di dalam surga, saya percaya, dan dia mempunyai banyak kesaksian hidup dalam kehidupannya. Nah, salah satu kesaksiannya adalah yang dinamakan bagaimana arti penyerahan total dan percaya penuh. Pada waktu beliau ada di Irian, di Biak, saat dia jadi dokter gigi di sana beberapa tahun, pada suatu pagi, ya ceritanya pada suatu pagi dia dapat telepon dari rumah sakit. Dia katakan, Pak, tolong segera ke rumah sakit. Terus dia bilang, ada apa? Kalau dokter bedah itu setiap waktu bisa ditelepon. Kalau dia dokter anak itu bisa setiap waktu ditelepon. Kalau dia dokter kandungan itu bisa setiap kali ditelepon. Tapi gak pernah dokter gigi itu ditelepon. Karena apa? Gigi masih bisa ditahan. Kalau dalam hal praktek, mulai praktek jam 9, jam 10 sampai sore sampai apa dan sebagainya, itu gak masalah. Tapi dia bilang, kenapa pagi-pagi kamu telepon? Dia bilang, Pak, tulungin, ini ada pasien yang dianya itu kena usus buntu, katanya gitu. Terus harus segera dioperasi. Terus Pak Yusak bilang, kamu apa enggak salah? Saya ini dokter gigi, nyabut gigi, bukan ngoperasi orang usus buntu. Saya enggak punya pengalaman buat ngoperasi usus buntu. Pak, ini tergantung antara hidup dan mati. Saya harap Bapak datang. Bingung Pak Yusaknya, saudara. Pengalaman tidak ada, belum pernah lakukan akan hal itu. Tapi ini menyangkut nyawa. Ya. Ini ada tugas, sebetulnya bukan merupakan tugas dia. Lalu dia datang kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan, aku ini hambamu. Ya. Engkau punya pengetahuan, engkau punya kepandaian yang melebihi dari semuanya. Ini ada pasien begini, apa yang harus aku lakukan? Ya. Lalu Tuhan katakan kepada Pak Yusak, tolong orang itu. Ya. Pak Yusak itu percaya penuh bahwa itu betul suara Tuhan. Dan benar dia harus menolong orang itu. Dia katakan, Tuhan, aku gak pernah diajari perkara itu. Mampukah aku lakukan itu? Nak, kamu mampu. Berangkat Pak Yusaknya, saudara. Sampai di rumah sakit, dia mengatakan, saya kok kelihatannya seperti punya kekuatan. Lalu dia katakan, siapkan Oka, itu kamar operasi, operasiin kamar. Ya. Siapkan semuanya, dia bilang. Semuanya perawat siap dan semua peralatan harus disiapkan, kata Pak Yusak. Lalu pasiennya datang dan pasien itu sudah perutnya sudah bengkak, saudara. Ya. Zaman itu tidak pakai di ronsen dulu, di USG. Zaman sekarang kan pakai USG, zaman itu gak ada USG. Nah, tapi setidak-tidaknya Pak Yusak itu punya pengalaman, ya punya pengalaman. Dia tahu persis, oh kalau orang sakit usus buntu itu selalu di sebelah kanan bawah. Dia tahu pengetahuan itu tahu karena sebelum masuk spesialis dokter gigi itu dia harus belajar tentang kedokteran pada umumnya. Jadi setidak-tidaknya dia tahulah itu. Jadi akhirnya semua disiapkan ya. Dia cuma ngomong, Tuhan tolong ya. Dalam perkara ini tolong engkau yang mengoperasi. Aku hanya sebagai alat. Langsung, tapi kan suster-suster di sana sudah pengalaman lah. Dapat dikatakan kalau ngoperasi itu bagaimana. Dia bilang ini dokter bedahnya kemana. Semua tidak ada. Lagi keluar pulau. Jadi tidak ada satu dokter kecuali satu-satunya dokter gigi.
Jadi apa yang Pak Yusak lakukan, dia cuma tumpangkan tangan, saudara. Tumpang tangan di perut yang bagian kanan. Ini yang dioperasi itu perempuan, saudara. Dia tumpang tangan, dia katakan, Tuhan kau yang akan mengoperasi. Lalu dia pegang itu peso, saudara. Dan dia katakan itu seumur-umur katanya. Ternyata kalau misalnya perut dibedah gitu kok terus langsung ususnya keluar katanya gitu. Itu juga Pak Yusak baru tahu. Jadi begitu di beleg 1, beleg 2, langsung ususnya keluar semua kata Pak Yusak. Jadi lah kok ususnya keluar semua? Terus langsung dia lihat ini mana yang bengkak, mana yang apa yang namanya sudah dapat dikatakan sudah bernanah dan sebagainya, tapi belum pecah ya, ususnya ya saudara. Jadi oh ini ya sudah, itu dipotong sama dia dalam nama Tuhan Yesus, dipotong terus disambung lagi saudara. Lalu akhirnya dia bilang ini mesti dimasukin lagi ya perut, ke dalam perutnya lagi ini usus. Masukkan sama Pak Yusak, sudah dimasukkan semuanya, terus dijahit semuanya. Terus dia bilang Tuhan buat jalan supaya ini ususnya kau yang atur sendiri di dalam ya Tuhan, sampai orang ini bisa ngentut. Kalau ususnya bulat gimana? Saya nggak ngerti apa yang harus saya lakukan Tuhan. Tapi aku percaya Engkau yang kau suruhkan, aku akan lakukan ini semuanya. Jangan sampai terjadi sesuatu membuat orang ini mati Tuhan. Aku percaya. Dia cuma hanya berdasarkan menyerah secara total dengan tugas yang diberikan untuk menyelamatkan akan orang ini. Ternyata orang ini orang Kristen saudara. Biasanya orang Irian banyak orang Kristen semuanya. Selesai semuanya dia katakan Tuhan tolong Tuhan supaya cepat sadar. Ya, cepat sadar. Dan akhirnya sadar. Gak ada 1 jam kentutnya keluar semuanya saudara. Dia bilang puji Tuhan, kalau kentut keluar berarti ususnya wis bener ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam jangka waktu 2 hari orangnya sudah sehat kembali. Dan dia katakan dokter saya terima kasih saya diselamatkan. Saudara, kenapa bisa begitu? Mujizat bisa terjadi. Karena segala kuasa ada di dalam tangan Tuhan. Kesaksian ini biar menjadi kekuatan buat kita semuanya sepanjang menghadapi akan minggu depan, bahwa Tuhan bertindak sesuai dengan kemampuan yang ada dalam kehidupan Tuhan. Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu. Lebih dari dokter, lebih dari apa? Kita hanya sebagai alat. Jadi sejak itu Pak Yusak ngomong Tuhan terima kasih Tuhan. Kalau bisa jangan lagi-lagi. Ya kan? Tapi pernah sekali lagi saudara Pak Yusak harus membantu seseorang yang mau melahirkan. Ya. Sampai dia bilang Tuhan Engkau memberikan kepadaku banyak perkara. Tapi toh akhirnya dia katakan ternyata bayi itu kalau keluar kok langsung keluar sendiri. Itu tidak terlalu banyak yang dia harus lakukan. Ya. Semuanya Pak Yusak merasakan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan. Itu membuat mujizat bisa terjadi. Campur tangan Tuhan terhadap Maria sekalipun belum menikah tapi bisa punya anak. Itu kan suatu mujizat. Mujizat tetap berlaku buat saudara dan saya dalam menghadapi tahun ini. Percaya dengan penyerahan total dalam hidupmu akan membuat setiap mujizat bisa terjadi atas hidup kita. Amin. Yuk kita berdoa saat ini. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Hari ini Tuhan, kami benar-benar boleh mendengar kesaksian, boleh mendengar bahwa jikalau kami mau melakukan penyerahan total, percaya penuh kepadamu dalam menghadapi tahun ini, bertahan dalam segala perkara, kami sangat percaya mujizat akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini ya Bapa. Saat ini kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tadi sudah berdoa, biarlah miliaran jiwa diselamatkan Tuhan.
kami minta di dalam nama-Mu. Biarlah lawatan terjadi tahun ini, tahun depan lagi Tuhan. Biarlah putaran terakhir ini akan terjadi lawatan demi lawatan yang sungguh amat sangat luar biasa. Kami berdoa Bapa, biarlah lawatan ini terjadi dari ujung daripada Sumatera sampai kepada ujung daripada Papua. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah pergerakan lawatan, pergerakan pertobatan mulai melanda akan setiap pulau-pulau di Indonesia sampai semua rencana-Mu tergenapkan. Kami percaya ini terjadi. Kami berdoa juga saat ini ya Tuhan, Engkau tahu akan mau tidak mau, jikalau musibah, bencana harus terjadi. Kami doakan, biarlah semua dapat diungsikan, semua dapat diselamatkan, dan jangan ada korban jiwa Tuhan. Begitu juga jikalau terjadi gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, Bapa kami minta, biarlah jangan ada korban jiwa, sekalipun akan ada korban daripada materi. Bapa kami minta di dalam nama-Mu, Engkau kasihani jiwa-jiwa ini Tuhan, karena lawatan akan terjadi, dan kami percaya banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau mendengar akan cerita jiwa kami setiap pagi yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapa kami tetap berdoa untuk virus yang saat ini masih ada, tetapi kami percaya virus itu tidak tetap berada dan bercokol di Indonesia. Tapi kami sangat percaya virus ini akan menyingkir dari Indonesia. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau yang akan mengembuskan nafas-Mu untuk membuat yang sakit menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai korban-korban tentang virus ini tidak akan ada lagi. Yang sakit Engkau akan sembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau akan kuatkan. Kami percayakan hal ini ya Tuhan. Dan saat ini kami tetap berdoa untuk pemerintahan Pak Jokowi Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun. Kami minta Engkau yang menopang akan Bapak Presiden kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden bersama dengan semua stafnya Tuhan. Semua jajaran pemerintahan, semua ABRI, semua kepolisian, Angkatan Darat, Laut dan Udara. Buat mereka unity. Kami berdoa semua menteri kami doakan supaya apa yang diputuskan itu adalah yang berasal daripada-Mu. Jikalau semua keputusan, peraturan-peraturan yang akan diberikan yang tidak cocok dan tidak membuat kebaikan buat bangsa dan negara kami, kami minta di dalam nama-Mu Engkau yang akan menggagalkan semua Tuhan. Engkau punya 1001 cara untuk menggagalkan supaya Indonesia tidak menjadi Indonesia yang terburuk, Indonesia tidak menjadi Indonesia yang terendah, tapi Indonesia akan menjadi Indonesia yang maju. Semua penduduknya diberkati karena penduduknya ada penduduk yang benar-benar mengasihi akan Kau. Terima kasih ya Tuhan, itu doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Bapa, biarlah sepanjang hidup kami, mata kami olesi minyak Tuhan. Sampai mata kami tidak tertuju kepada barang yang membuat kami jatuh. Tapi kami terus melihat akan segala perkara yang terbaik untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah telinga kami pun mempunyai kepekaan untuk tidak mendengar akan berita-berita yang menjatuhkan. Tapi kami mendengar berita-berita yang membuat iman kami bertumbuh. Biarlah bibir mulut kami ini juga Tuhan
Setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut kami selalu menjadi berkat untuk orang lain dan menjadi berkat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami ini biarlah tetap melekat hanya kepadamu Tuhan. Dan semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan kami, keraguan-raguan dan kekhawatiran kami dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, ini tangan kami biar merupakan tangan yang diurapi, tangan yang dapat menjadi saluran berkat, tangan yang diberkati untuk setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini adalah pekerjaan yang mendatangkan berkat buat kami, mendatangkan kebaikan buat kami. Dan semua pekerjaan kami akan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, pimpin kaki kami ya Tuhan, supaya kaki kami ini berjalan dalam jalan-Mu, tidak menyimpang daripada apa yang sebenarnya sudah Engkau jatahkan dan Engkau tentukan buat kami hari ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami keluar dari tempat ini, kami menerima banyak berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.